jago silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Lola. Ya Dor, kalau kita lanjut kembali dan seperti yang kita jelaskan tadi, Loka Kito, obrolan UMKM pada siang hari nih kita bersua bersama Chef Arya ya. Beliau ini sudah dikenal baik itu di masyarakat umum dan juga media sosial dan media konvensional dan memberikan wawasan informasi bagi para warga mengenai kuliner, makanan dan juga gastronomi. Chef Arya ini ya beliau ini brand ambassador dari Bumbu Mawar Merah yang mana tema kita beragam kuliner saat Lebaran Idul Fitri. Cocok nih kita ngobrol bersama beliau karena sedengat lagi kita akan merayakan kegembiraan di Idul Fitri dan banyak ibu-ibu, gadis-gadis cantik atau keluarga yang masak bareng ya. Nah kita akan tanya-tanya Mak Manonian momen tersebut untuk menambah wawasan informasi di hari ini. Langsung kita bersua bersama Chef Arya. Halo, Assalamualaikum Chef. Bentar. Halo, Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Chef, apa kabar Chef? Luar biasa. Iya. Agak lemas-lemas. Di kesempatan siang hari ini mungkin mic-nya dipindahkan, nanti kita akan coba ya. Dan dulu galo-galo ya. Kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini. Kita masih mencoba untuk memperbaiki ya untuk obrolan pada hari ini. Dan menggunakan mic yang satunya lagi boleh Chef ya. Kita pindah dulu ya. Nah, oke. Ya, oke. Ya, ini suaranya agak besar, Chef. Oke. Kita langsung baik ya. Di YouTube mungkin pendengar bisa melihat langsung ya. Chef kita Chef Arya yang tentunya sudah beberapa kali mengadakan momen-momen masak bersama ya. Chef, ini apa kabar, Chef? Alhamdulillah luar biasa. Wah, Masih Ramadan ini. Iya, aku Di, nih di ujung-ujung Ramadan. iya, aku nih Chef ini selalu ceria nih. Sehat selalu, Chef ya. Sehat selalu. Dan kemarin melok kami masak-masak juga, Chef. Iya, Iya. ikutlah karena berpartisipasi kita juga. Ada komunitas, Bang? Iya, dari komunitas chef. Oh, gitu. Jadi di Sumatera Selatan ini kan atau di Indonesia nih banyak komunitas chef gitu ya. Kalau di saya tuh lebih ke PCPI gitu, nah Perkumpulan Chef Profesional Indonesia. Jadi kami nih kebetulan ditunjuk sebagai ketua koordinator Indonesia. Oh, Jadi, banyak cabangnya di Indonesia. Iya, kita ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri juga kita. Oke. Oh, Ada DPD juga. di luar negeri mana? Chef? Di beberapa negara? Emirat, ada Di Arab. Iya. Oh, di Timur Tengah ya. Iya, di Timur Tengah. Kebanyakan orang chef-chef Indonesia ini kan banyak yang merantau ke sana dan kebetulan mereka bikin kayak DPD juga gitu. Oke. Termasuk di kapal-kapal pesiar, hotel-hotel Iya, mewah ya. Iya, gitu. Jadi di dalam grup tersebut kan isinya tentang sharing, tentang informasi, tentang loker, terus tentang tanya jawab tentang resep dan sebagainya. Oke. Nah, kebetulan kami ditunjuk dari Pemkot dan Pemprov untuk bisa andil di kegiatan masak kemarin. Masak besar ya. Iya. Dan berapa kuali kemarin? Ada 6 kuali kemarin. Sebenarnya itu kan karena kita kan konsepnya itu kan masak itu yang apalagi masak rendang ya itu kan butuh waktu lama dan ketelitian karena rendang itu kan dia
tidak bisa dengan api besar dan tidak bisa dengan api kecil banget. Hmm. Jadi dia Sedang. benar ya sedang. Jadi dia memang harus ditunggu dan prosesnya itu bisa makan waktu sampai 4-5 jam. 4-5 jam dan itu selalu diuleni katanya, Iya, digerak ke heeh. ya. Iya, makanya kemarin tuh kan ada sekitar 300 kilogram ya daging sapinya. Dibagi Jadi 6 kuali itu. enggak, jadi kita memang produksi dulu sekitar 250 kilo kita udah produksi malam gitu. Udah kita packing, udah inilah itu kerjasama dari anilah udah diatur ada EO-nya itu. Oke. Jadi yang 50 Yang kilonya 50 kilo baru kita seremonial display gitu ya. seremonial untuk bikin di 6 kuali tersebut. Tapi yang 50 kilo tadi memang tepat waktu ya atau Iya, iya tepat waktu karena kita itu kan ayamnya 1 ton. Terus daging sapinya 300 kilo gitu. Cuman itu kan emang sudah ada yang ngatur ya karena biar terkoordinir gitu kan, terkoordinir dan biar tidak terjadi rebutan dan sebagainya. Jadi dikoordinir oleh EO dan alhamdulillah sukses sih dan bersyukur banget bisa terlibat di dalam acara tersebut. Jadi sebagai momen sejarah lah ya. Kita pacak dan ternyata menikmati masak untuk masyarakat dalam jumlah banyak dan tidak ricu. Iya, tidak ricu karena kita konsepnya orang Palembang tuh bisa kok kalau dikoordinir untuk bisa jadi tertib gitu, tidak harus ricu. Konsepnya di situ bukan lebih ke kalau saat ini kita mau bikin masakan dengan dengan konsep yang besar dengan itu memang harus perlu diperhatikan keamanan. Tapi beda dengan tempat wisata, tempat umum dengan masyarakat kampung beda itu Sep ya. Beda. Jadi kita masak di kampung dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi ketika di tempat umum itu banyak orang datang gitu kan. Iya, kalau di kampung tuh kan kita tahu tuh kayak manggung, acara hajatan itu kan ribuan juga kan masaknya. Itu mereka tertib ya karena mereka sudah terkoordinir gitu. Kalau saya kita di tempat wisata tuh kan yang datang bukan orang lingkungan itu beda-beda sendiri. karakter. Iya, dari mungkin wisatawan dari mana atau orang dari mana, dari kota mana kan kita nggak tahu juga. Oke. Ya, kembali ke kuliner juga nih, karena Chef kita kan mendekati Idul Fitri nih tahun ini yang sebentar lagi, dan kita tanya-tanya dulu Chef. Biasanya masyarakat ini kan dari awal dulu kita ngomong gastronomi dari awal membeli barang, ya, membeli bahan baku itu yang harus dilaksanakan apa tahapan-tahapan atau kan sekarang banyak nih pengennya nyimpen ternyata tadi membuat harga mahal gitu. Iya, silakan, Chef. Kalau saat ini lebih ke jualan atau untuk pribadi? Untuk pribadi masak, karena kan bumbunya atau beli macam dagingnya 4 kilo betul. Kalau sekarang tuh sebenarnya lebih lebih praktis sebenarnya, enggak ribet kayak dulu harus nyetok bumbu, harus sangrai dulu, harus ini dan sebagainya. Sekarang dengan semuanya bisa praktis ya. Betul. Contoh kalau masakan untuk lauk-lauk di untuk lebaran tuh kan mungkin lebih ke daging sapi, daging ayam, daging kambing dan sebagainya kan. Mungkin kalau ayam dia bikin opor gitu kan, opor ayam. Nah, bumbu opor itu kan kalau dari produk UMKM kami, kebetulan saya kan sebagai brand ambassador di Bumbu Mawar Merah. Kapan-kapan kita undang ya. Jadi bumbu mawar merah ini sedikit saya sampaikan, bumbu mawar merah ini atau bumbu-bumbu praktis sekarang ini dia udah sangrai, udah matang. Jadi nggak ribet lagi kita harus stok berapa hari sebelum lebaran dan sebagainya kayak gitu. Jadi emang praktis kita tinggal siapin daging ayamnya sama santan dan seasoning lainnya gitu. Atau kalau mau bikin rendang atau bikin malbi dan sebagainya itu sangat praktis untuk saat ini. Jadi untuk untuk stok di rumah, yang penting di rumah tuh ada daging sapi, kalau seandainya konsepnya mau bikin malbi atau rendang berarti harus siap daging sama daging sapi gitu. Kalau mau opor atau ayam kecap berarti kan lebih siapin ayamnya karena bumbunya kita udah praktis. Tinggal nambah gitu. kecapnya. Iya. Terus kalau seandainya mau kari berarti kita siapin daging kambingnya atau tetelan kambingnya. Kari itu pakai kelapa ya?
Kalau kari tuh enggak juga. Enggak ya? Dia pakai kentang. Oh, kentang ya. Kentang. Jadi kalau tambahan-tambahan seperti tadi ya, ayam kecap, terus harus ada kecapnya, terus kita rendang harus ada kelapanya ya. Tapi kalau di bumbu yang diproduksi oleh UMKM-nya yang dalam hal ini masuk binaan atau ambasadornya Chef Arya, itu tambahan apa lagi nggak dibutuhkan? Kalau di bumbu mawar merah itu tambahannya tinggal bumbu basah bahasanya. Ah, Bumbu basah tuh ya kayak bawang putih, bawang merah kayak gitu. iya, Gitu aja sih bahan-bahan yang biar lebih basah. seger ya. Iya, Iya, karena kalau di kami ini rempah, lebih ke rempah ya. rempahnya. Iya, Oke. rempah tapi yang sudah disangrai. Telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Lo, Halo, gimana Mbak? siapa nih? Oh, gitu Mbak. Bukan, bukan. Ini perempat, Pak. Era nih, Pak. Makasih, Pak ya. Oh, Ya, mohon maaf ya. Salah masuk. Oke lah kalau itu yang pengen bertanya silakan karena kita buka line telepon ya untuk warga masyarakat pendengar yang ingin bertanya mengenai bumbu masak ya terus bahan-bahan apa tentang kuliner kita ya. Di saatnya sekarang ini tema kita tentang kuliner Idul Fitri. Ya, kalau di Idul Fitri sendiri kebanyakan ibu-ibu atau gadis-gadis cantik ini masak apa, Ustaz? Kalau Pilihannya. di kalau di Palembang nih ya, Ah, kalau di Palembang nih dia rata-rata tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan gastronominya Sumsel gitu. Pasti ya pempek gitu ya. oh pempek ya. Pempek Iya. mereka ndak nyuko Pasti ya. ada lah di ujung meja Iya, tuh pasti ada. pokoknya pempek itu nggak pernah ketinggalan. Iya, Kalau iya. saya nggak ada pempek ikan pun, pempek Bebek apa pempek terigu ya. Bebek apa namanya dos ya. ya pempek dos tuh pasti ada gitu. Iya, Nah, iya. walaupun saya benar-benar nggak ada pempek dos atau pempek ini, dia pasti bikin bakwan tapi pakai cuko gitu Nah, kan. iya Nah, betul. jadi Cecel-cecelan ya. iya, jadi memang itu udah Ciri warisan khas. nenek moyangnya Sumatera Selatan atau memang udah ciri khas. Jadi memang mereka ya nggak ketinggalan ngirup cuko gitu kan. Itu. Tapi kalau seandainya kayak apa rata-rata sih kalau di Idul Fitri ini yang sangat familiar itu adalah opor. Opor. Tinggal nyinggung opor kanan, opor kiri. Opor Opor ayam ayam ya. gitu biasanya dimakan pakai ketupat Iya, iya, atau iya. pakai nasi dan sebagainya. Yang jelas untuk Idul Fitri ini adalah momen-momen mereka bisa kumpul bersama keluarga Betul, ya. Chef. Yang mungkin walaupun dia apa 7 bersaudara, 6 bersaudara, mungkin di rumah tinggal orang tuanya aja kan, Iya. dua bapak sama ibunya, anaknya udah merantau kemana-mana. Tapi di momen Lebaran ini mereka kumpul kembali. Nah di situ mereka bikin makanan yang kayak Idul Fitri kayak opor dan sebagainya yang biasanya memang nggak jarang dia untuk di hari-hari biasa Iya. gitu. Jadi ada yang spesial. Nah, Tapi ya di sini perlu diingat juga untuk apa masyarakat tuh? bahasanya metabolisme tubuh kita ketika usahakan jangan memakan yang over gitu. Maksud saya itu jangan terlalu berlebihan. Ketika di momen Lebaran ini seandainya bikin opor, bikin rendang dan sebagainya. Tapi kalau kita mengkonsumsinya terlalu berlebihan, tahu sendiri kan yang beberapa minggu kemarin atau 1 bulan kita udah puasa, metabolisme tubuh kita ini belum stabil dan kita hajar di hari Lebaran, maka itu akan biasanya ada yang sakit perut lah, ada yang mules-mules lah, ada yang apa diare dan sebagainya karena di situ kita mengkonsumsi daging-dagingan tersebut terlalu over gitu, terlalu banyak. Jadi sarannya jangan terlalu banyak tapi diimbangi dengan sayur-sayuran juga. Jangan terlalu menghajar daging-daging, harus Ada serat diimbangi ya. iya diimbangi dengan sayuran, dengan buah dan Mm. sebagainya. Jadi biar kondisi tubuh ini tubuh
karena masih ya cuti bersama lah itu. Chef, ini Chef kita ngomong juga tentang bumbu yang Chef backup atau juga dampingi. Ini kan bentuknya UMKM tuh, ya. Iya, UMKM. Dan itu produksi Palembang. Asli Sumatera Selatan, Palembang, dan kita emang pabriknya kalau udah pabrik tuh kan tempat produksinya itu memang di Kota Palembang di Jalan Mayor Ruslan. Sudah ada berapa varian? Kita sementara masih 11. Ini rencana mau launching juga sih 2 menu, rencananya akan jadi 14. Yang 11 ya? 11 menu ini apa aja? Internet Opor, kari, rendang merah, rendang hitam, ada kuah tekwan, ada sop, ada soto, ada sambal goreng, ada nasi minyak. Ada nasi minyak ya. Nasi minyak. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak lah ya. Banyak, ada kari dan sebagainya. Ada 11 untuk saat ini. Dan itu memang selera Nusantara lah ya. Iya, kita memang. Kalau Malbi belum ya? Ada Malbi. Ada ya. Oke. Apa membedakan Malbi dengan rendang? Kalau Malbi itu kan nggak banyak santan, dia lebih banyak ke bawang bombay sama minyak ya. Iya, sama minyak. Dia kuat di bawang bombaynya. Tapi bumbunya lebih apa? Kayak berasa ya. Iya, kalau orang Jawa bilangnya kayak semur lah. Iya. Ya, kayak semur. Cuman ada kalau sedikit ya. Iya, kalau rendang nih kan memang dia autentik banget gitu kan. Dia memang harus santan. Apalagi kalau rendang hitam tuh kan dia harus pakai kelapa goreng gitu. Tapi itu lebih praktisnya Malbi atau rendang kalau dimasak itu sama waktunya? Praktis Malbi karena nggak terlalu butuh waktu lama. Iya, sama-sama sih, cuman lebih cepat Malbi daripada ini. Sebenarnya kalau daging tuh kalau dikatakan cepat atau lamanya itu tergantung bagaimana dia memilih dagingnya seperti apa dan bagaimana dia untuk ngiris dagingnya. Oh, ada trik ngiris daging? Iya, karena satu jalur gitu. Kalau saya ngirisnya itu benar jalurnya, dia juga nggak akan kejel gitu. Tapi kalau dia nggak ini ya kejel kayak gitu. Oh, ada trik khususnya. Ya, itu karena uratnya lah gitu. Iya, kalau di ilmu dapur tuh ada itu. Iya, di rumah kan sembarangan bisa motong yang pokoknya dadu kotak gitu. Kalau seandainya dagingnya dia daging paha itu malah cepet untuk bisa lembutnya. Dengan sistem 3/6 ya, 3 menit matiin terus hidupin lagi selama 6 menit itu dia udah bisa layak konsumsi. Iya. Ya. Oke, bumbu, balik lagi bumbu tadi. Yang menjadi kelebihan dari bumbu yang diproduksi oleh UMKM yang Mawar Merah ini apa yang selama didamping ini? Ya, kalau kelebihannya kita dari secara perizinan kita udah lengkap udah sampai halal, udah SNI dan sebagainya, kita udah siap ekspor sih. Dan kalau untuk rasa ya kita lebih praktis, kita udah matang gitu. Udah matang, nggak perlu sangrai lagi, nggak perlu ngeblender lagi atau menghalusin, kita udah ready, udah siap pakai. Dan satu bungkusan tuh bisa berapa kemasan, berapa buatan? Kita ada beberapa kemasan, ada yang 20 gram, ada yang 40 gram, ada yang 1/4, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo kayak gitu. Biasanya kalau untuk daging satu untuk bikin rendang itu biasanya yang kita 2 kilo lah gitu. Daging sekilo tuh sekitar 30 sampai 40 gram. Ya. Bahan bakunya mudah kalau dia cari di Palembang. Kita di Sumsel ya? Iya, kita rata-rata mengutamakan bahan baku dari Sumsel dulu ya, kayak kayu manis. Iya, langsung ke petani ya? Iya, dari petani. Kita biasanya sebenarnya kalau yang banyak kita pakai itu ketumbar. Ketumbar. Nah, ketumbar tuh mungkin dalam 1 bulan tuh kita butuhin 2-3 ton ya untuk ketumbar. Kalau untuk lain-lainnya tuh ya standar lah. Yang paling banyak dipakai di seluruh bumbu kami ini cabai Jawa sama ketumbar. Itu yang di luar dari Sumsel ngambil di mana sih? Biasanya kita ambil dari Kalimantan, ada juga gitu. Kayak Yang nggak ada di Sumsel ya? Yang nggak ada di Sumsel tuh kapulaga India kalau kami bilang tuh. Kapulaga kan ada 2 macam tuh. Kapulaga yang kecil ya? Iya. Itu India besar?
Yang kecil-kecil yang Oh, yang kecil. yang apa namanya, yang warnanya agak hijau-hijau Iya, iya. biru-biru itu. Nah, itu kapulaga India itu agak susah di sini dicari. Jadi memang kita ambil dari luar kota. Wah, jadi mutu yang dia memang diutama ke bukan kapulaga yang biasa-biasa, tapi ternyata Iya. kita cari luar juga. Itu pemiliknya oh gitu. Orang kita, orang Palembang. Itu berdiri dari 1957 ya. Oh, Udah tradisionalnya ya. Dulu dari tradisional banget. Sekarang udah modern pakai kita mesin. pakai ya. Kalau apa aslinya sih si owner tuh Jeme Kayagung. Oh, kayak Agung. Iya, kalau ownernya aslinya, cuman udah tinggal di Palembang Bukan dong semula. Besemah. Kalau Jember biasanya wong Besemah juga coba Ogan itu. Iya. Jadi wong Sumsel nian punya usaha yang tadi mawar merah dan memang ya dulu saset kecil-kecil itu kali ya. Iya, ada yang Belum sampai kilo-kiloan nih. Sekarang udah ada kilo, setengah Iya, kilo. dulu kemasannya biasa, sekarang Iya, udah renceng dulu ya. udah premium sekarang. Iya iya iya. Dan Kujingo juga sudah ada di online jadi Sudah ada di online, perkembangan. ada di Transmart, ada di Diamond iya, juga iya. ada. Pokoknya Pokoknya di di supermarket. supermarket besar ya. Iya. Oke. Chef ini kalau kita pengen belajar masak, nah ini kan belajar masak dulu ya atau gadis-gadis cantik. Ini penggunaan bumbu ini praktis ya, Pak? Praktis. Di situ kan di kemasan itu kan udah kami cantumin juga tuh berapa kebutuhan dalam daging 1 kilo, untuk bumbunya berapa, untuk tambahan bumbu halusnya berapa gitu, bumbu basahnya kayak gitu. Itu udah ada resepnya. Seandainya memang benar-benar dia orang nggak bisa masak, baca itu, ikuti instruksinya, udah jadi. Oh gitu. Jadi pelok iba ya Dak, Eng. Iya. Tapi kalau udah nak tambah-tambah ya apa yang bagus sih? Kalau ada tambahan pengen seleranya. Kalau tambahan atau masalah cita rasa itu tergantung apa kitanya, orangnya yang mau masaknya tuh mau apa, kayak mau seandainya bikin Pakai rendang. perasan jeruk nah jadi tipis. Iya, seandainya mau ini ya itu apa, welcome, nggak ada masalah gitu. Soto itu kan? Soto Iya. ada ya bumbu soto. Iya, soto Itu ada. soto satu jenis atau seluruh soto bisa? Bisa seluruh soto. Itu soto tangkar bisa. Satu bumbu soto itu bisa masuk di soto Lamongan, soto Makassar, soto ini masuk semua dia. Cuma ada tambahan dari pembuatan sotonya Ya, sendiri. perbedaannya kalau seandainya soto Lamongan tuh kan kuning, berarti tinggal kita tambahi kunyitnya kayak gitu. Oke. Dulu pendengar pengen bergabung silakan kami ingatkan lagi di 0711351656 dan siaran ini bisa didengarkan melalui streaming ri.co.id dan juga melalui RI Digital dan bisa juga YouTube kita ya Pro 4 Palembang karena pacak langsung melihat chef kita Chef Arya. Chef kalau kegiatan-kegiatan chef sendiri biasanya kalau pengen nyingok demo-demo di mana Chef? Biasanya. Ada usah sebut ke mall ya. Ada mall-mall mungkin ya. Iya, banyak. Iya banyak ya. Ada agendanya dalam setelah Lebaran? Ada kalau di program YouTube saya ada juga sih. Ya. Oh ada YouTube-nya. Iya, Apa namanya namanya makan lemak. Makan lemak. Iya, makan lemak. Dan di situ diajari cara masak. Iya. Di YouTube saya ada juga makan lemak namanya. Nah, yang banyak ngomen di situ permintaannya apa kebanyakan yang diajarkan? Biasanya yang komen tuh rata-rata pengusaha catering ya. Jadi mereka lebih ke masakan apa? Masakan Banyak bertanya ya. Iya, masakan Nusantara lah gitu. Kayak Chef gimana nih bikin nasi biryani, Chef nih gimana nih bikin nasi kebuli, Chef gimana nih bikin nasi minyak merah dengan nasi minyak kuning ya. kayak gitu. Itu ada beda-beda semua ya. Kebuli, biryani, nasi minyak. Beda. Yang membedakannya apa sih? Kalau dari Yang bumbu kan membeda dari tambahannya. Oh, okay. Kalau merah tadi kenapa merah ya? Ada tambahan khusus. Ya ada tambahan khusus kalau seandainya. Tapi bukan pewarna bukan ya? Bukan, babas kami bilang. Perpaduan antara kari merah dengan kari kuning dengan kari merah dijadiin satu jadinya oranye dia. Iya, oke. Terus selain itu mungkin ada masakan lain yang bisa diangkat yang di Palembang Sumatera Selatan untuk lebih dikenalkan lagi, Chef. Kalau yang sekarang kan belum baru Malbi ya.
Kalau sebenarnya kalau dari riset chef sendiri Kita mau yang belum banyak ya dimasak di Mas. Malbi ya Taiwan Taiwan. kita udah bikin Oh, ada ready. bumbunya? Iya ada. Oh. Bumbu kuah Taiwan model ada kita. Bumbu kuah ya, Mm-mm. bukan Taiwannya, bumbu kuahnya. Ada yang kuah merah juga tuh. Iya, itu udah ready kita. Udah ini kalau karena kita sambal goreng juga kan Palembang kan sambal goreng. Kalau biasanya itu sambal goreng digunakan di kebanyakan di acara-acara nikahan gitu. Sambal goreng ya. Sambal goreng itu yang kentang ya. Iya, yang kentang. Itu kok bisa lembut lebih itu gimana sih kalau sambal goreng itu? Sebenarnya kalau seandainya kita mau bikin sambal goreng kentang tuh gorengnya itu harus agak crispy lah, agak ini benar-benar matang gitu. Karena kalau dia gorengnya nggak begitu matang, nantinya pas dia diaduk dia hancur. Oh gitu. Jadi harus dari awal digoreng ya. Untuk yang Idul Fitri, kita balik lagi ke Idul Fitri nih. Karena kita tadi sudah tanya di awal tadi sebelum kita on air, banyak sekali masyarakat ini masak dan tidak tahan 1 hari udah mulai basi. Mungkin ada tips-tipsnya. Sep. Jadi untuk para pendengar RRI Pro 4 ini ya, bahasanya kalau seandainya kita mau masak itu ya, masak untuk biar tahan lama atau awet gitu. Sebenarnya lebih praktis ya kalau seandainya kita udah siapin daging ataupun ayam itu yang sudah kita ungkap sebenarnya. Nanti ketika contohnya kayak gini. Kalau seandainya kita mau bikin opor, bikin aja opor gitu. Tapi sebelum dikasih santan itu kita pisahin antara ayam dengan kuahnya. Terus ayamnya atau kuahnya itu setelah kita pisahin kita masukin dalam freezer. Nanti pas kita seandainya butuh untuk berapa orang, udah ambil aja tuh ayamnya berapa potong. Saya untuk 10 orang ya 10 potong ayam sama kuah yang kita freezer tadi yang sebelum dikasih santan. Itu kita ambillah sekitar 500 mili atau 1 liter gitu. Untuk 10 porsi kita masukin, terus kita aduk-aduk, kita panasin lagi atau di microwave, terus ditambahi dengan santan yang baru, tunggu sampai dia mengental, udah jadi. Jadi gitu ya. Iya. Jadi ya itu menghindari juga yang basi tadi ya. Iya, kalau seandainya langsung dimasak semuanya ya risikonya kita harus menghangati gitu. Jadi kita separuh dulu lah, tapi yang sudah disiapkan untuk berikutnya masak lagi gitu. Iya, jadi kalau seandainya kita bikin seandainya 100 porsi nih, 100 potong. Seandainya kebutuhan kita saat ini untuk malam lebaran ini cuman 50 potong. Ya udah 50 potongnya disimpan di freezer. Gitu. Apalagi bumbu-bumbu praktis sudah ada gitu ya. Iya, nanti kalau sudah besoknya ini pengen opor lagi, ya udah tinggal dipanasin aja sama kuah opor yang belum bersantan. Ditambahin air enggak? Atau tambahin santan. Untuk santannya. Santan. Kalau saya ingin lebih enak lagi ya ditambahin susu UHT gitu. Oh iya. Oke. Yang susu tanpa rasa itu. Betul ya. Untuk kembali untuk pengolahan dari apa yang sudah kita dapat. Biasanya kalau daging itu siapa yang kita beli, katanya kabarnya dari pagi-pagi ya, biar segar. Terus apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk pengolahan daging itu? Kalau daging sih sebenarnya nggak begitu signifikan ya, Biar kecuali daging mau bikin bakso ya. Ya, cuman bedanya di situ. Kalau seandainya daging tuh ya kalau untuk daging rendang, malbi dan sebagainya, saya lebih prefer nyari yang daging frozen. Beku ya. Iya, karena lebih aman bagi teksturnya saya. masih bisa kena-kena. Iya, nyari yang frozen. Tapi kalau saya memang untuk bakso itu kan kalau dijual lagi ya. Iya, bakso mau bikin bakso itu kan nggak bisa kalau saya daging frozen dibikin bakso itu kan jadinya nggak bagus gitu tekstur. Bisa, tapi teksturnya nggak bagus. Tapi kalau dia daging fresh habis ngambil dari tukang sembelihan gitu terus digiling jadiin bakso itu bagus. Iya. Jadi kalau dia beda pemanfaatan gitu ya. Iya. Jadi kalau pengolahan ikan, karena kalau kita banyak ikan di Palembang nih selain buat pempek. Kalau ikan sih ya lebih ini sih, ikan tuh kan
Kalau Sumatera Selatan ini kan mungkin dibikin pindang Oh gitu iya ya. tuh ya. Bikin pindang, terus mungkin brengkes. Tapi kalau di freezer, hasil freezer juga enak juga ya. Masih enak, asalkan dipisah ya. Iya iya. Jadi ikannya sama kuahnya itu freezernya terpisah. Jadi ketika Cemplungnya nanti ya. nanti kita butuh mau makan pindang, panasin dulu kuahnya. Sudah itu ambil ikannya baru dimasukin gitu. Oke. Jangan di freezer bareng-bareng gitu. Itu akan merubah itu. Betul. Ya pernah sih kejadian gitu juga. Jadi kalau bisa pisah gitu. Jadi ya oke. Jangan nanti digabungin ya besok dipanasi lagi, rasanya nggak enak. Hancur ya, Hancur hancur. rasanya. Apalagi ya bisa bahan tadi bisa mudah basi juga sih kalau di dalam kuah. Nah, ikan kalau untuk pengolahan pempek sendiri, kalau sudah pempek tadi kan kita biasanya kalau yang dari bumbunya mawar merah ada untuk pempek? Nggak ada, kuah Taiwan belum ada. Belum ya? Karena kalau pempek itu kan bumbunya nggak Cukanya nggak ada udah untuk cuka? belum. Belum ya? Kalau untuk pempeknya itu kan dia bumbunya nggak banyak, Benar. cuman beberapa garam gitu, gitu ya, garam iya. kan, Iya. garam terus kaldu jamur mungkin. Oke. Chef, ini di penghujung program ya, mungkin bisa masukkan panjang juga ada apa-apa, masukkan untuk pemirsa ya pendengar dalam menyambut Idul Fitri ini dan ada hubungan dengan kuliner yang ada dan mungkin pelestarian kuliner gitu juga. Silakan. Jadi untuk pemirsa RRI Pro 4, sebentar lagi Ramadan berlalu, kita akan menjambut Idul Fitri ya. Idul Fitri atau momen-momen Lebaran untuk berkumpul dengan keluarga atau sanak saudara, tetangga dan sebagainya. Kalau seandainya memang tentunya akan masak-masak ya, karena akan menyambut banyak tamu atau keluarga. Sarannya tolong kenalin menu-menu autentiknya Sumatera Selatan kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita kalau seandainya di momen Lebaran tuh ya setidaknya bikin opor lah atau bikin malbi atau bikin makanan-makanan kita gitu. Jangan nanti pas Lebaran bikinnya tom yum gitu, bikinnya sushi, bikinnya apa. Jadi di momen berkumpulnya keluarga ini kami berharap bisa sekalian melestarikan makanan kuliner warisan Sumatera Selatan, terus kenalin sama anaknya biar anaknya tahu rasanya gimana sih malbi kayak gitu, bukan hanya taunya stik saus mushroom kayak gitu kan. Jadi biar tahu dia malbi itu seperti apa. Dan juga yang kedua, di momen Lebaran ini tetap jaga kesehatan yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu over, jangan terlalu banyak konsumsi dagingnya, tolong diimbangi dengan sayuran, dengan buah karena biar tetap sehat. Karena mau jalan-jalan kan, mau silaturahmi, mau ke tempat ustadz, mau ke tempat saudara, kemanapun itu kan tetap harus jaga kesehatan, makanya harus diimbangi pola makannya, jangan brutal gitu. Karena makanan di Lebaran ini kebanyakan mengandung santan-santanan kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Oke. Ya benar ya Chef, kemarin juga ternyata di hotel itu ada buka bersama sudah memperkenalkan juga bahwa ada malbi. Jadi kebetulan saya coba untuk minta lah untuk sepak bolang. Ternyata bisa untuk ayam juga malbi, bukan hanya daging. Bisa, kalau malbi itu sebenarnya malbi telur bisa. Bisa juga ya. Iya. Oh gitu. Jadi disuguhkan ke anak-anak. Ternyata seneng. Ya, aku pikir mereka nggak tahu kan malbi itu gimana. Ternyata ayam juga bisa di malbi. Dan juga kata Chef tadi lah telur juga bisa, inovatif ya. Oke, terima kasih Chef atas obrolan pada hari ini. Dan mungkin lain waktu kita undang lagi dengan berbeda tema yang pastinya memberikan wawasan bagi pendengar. Dan sukses untuk kegiatan juga bumbu dapur tadi ya, ada mawar merah, dan semoga UMKM-nya terus jaya dan dikenal sampai ke internasional, siapa tahu bisa ekspor ya. Amin. Ya. Lagi proses. Iya. Terima kasih Chef ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana berada, kita lanjut kembali program acara selanjutnya di program Sriwijaya Siang bersama saya Ahmad Jadiarlang.
Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya